Cahaya menyatu, dan apa yang muncul di lantai lelang bukanlah objek, melainkan siluet. Siluet ini tidak begitu kekar, bahkan sedikit kurus. Di tubuhnya hanya ada kain yang tergantung di selangkangan untuk menutupinya. Kulit yang terbuka ditutupi dengan berbagai bekas luka. Yang menarik banyak tamu di bidang lelang adalah tidak ada jejak nafas dari ras mana yang termasuk dalam siluet ini. Apa yang ada di tubuh adalah nafas ras manusia murni, dan intensitas nafas itu mencapai tingkat puncak. Tanda seru. Tanda seru. Final ini ternyata adalah ras manusia puncak. Meskipun saat ini seluruh nafas ras manusia agak kendur, dan seluruh orang berdiri di sana dengan lesu, tetapi semua tamu tahu betapa berharganya ras manusia puncak. Di dalam kotak, Qin Yichen sudah berdiri, tatapannya menatap meja lelang dengan erat. Jubah hitam saat ini tidak berangin dan otomatis, dan aura yang kejam sulit untuk ditekan. Bahkan tanah keras di bawahnya memiliki jalur retakan dan retakan. Mengenai tanggapan Qin Yichen, jika Lei Yunyu mengharapkannya, dia tidak mengingatkan Qin Yichen, tetapi dia diam-diam membungkus kotak itu dengan kekuatannya sendiri, sehingga orang di luar tidak dapat mendeteksi perubahan di dalamnya. Butuh beberapa dekade bagi keluarga Tong kami untuk kehabisan harta duniawi materi surgawi yang tak terhitung jumlahnya sebelum kami mengumpulkan ransum puncak tingkat tinggi. Semua orang tahu betapa berharganya jatah tingkat khusus ini. Puncak seperti ini, di lantai lelang, lelaki tua itu tertawa kecil. Keluarga Tong ini benar-benar memiliki metode kultivasinya sendiri, bahkan jatah pik-pik dapat dinaikkan. Potong, maka kamu belum melihat berapa banyak ransum yang terbuang di bawah pemberian makan seperti itu. Jatah ini bisa dimasukkan ke puncak yang terhormat. Saya khawatir itu juga keajaiban. Jika kita bisa memakan jatah pik-pik, mungkin kita bisa selangkah lebih maju dengan Patrash. Kamu bodoh. Ransum langka semacam ini untuk kamu gunakan sendiri? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan memberikannya kepada hegemon? Saat suara lelaki tua itu jatuh, di bidang lelang, terdengar suara kejutan. Lelang terakhir. Harga awal. Berburu ribuan cairan spiritual. Mata lelaki tua itu melirik ke seberang aula, dan suara tawa bergema. 100.000 cairan spiritual? Tanda seru. Ketika saya mendengar harga awal ini, masih ada beberapa bisikan di bidang lelang, dan tiba-tiba menjadi sunyi. 100.000 cairan spiritual, ini hanyalah harga setinggi langit. Bahkan sebagian besar kekuatan yang ada di sini mungkin tidak dapat menyatu dengan angka ini dalam 100 tahun. Ras manusia di puncak memang sangat langka, dan jika Anda memberikan jatah ini kepada jagoan klan berdarah, mungkin Anda akan mendapat hadiah. Menurut mereka, meski harganya agak keterlaluan, jika Anda bisa mendapatkan penghargaan hegemoni berdarah untuk itu, maka cairan spiritual 100.000 itu juga sepadan. Namun, berapa banyak tamu yang hadir yang dapat membeli cairan spiritual dalam jumlah besar? Butuh beberapa menit bagi lelaki tua itu untuk mengumumkan dimulainya pelelangan, dan tidak ada dari mereka yang mulai menawar. Lagi pula, harga awal ini sudah sangat mengecewakan. Dalam hal ini, wajah lelaki tua di lantai lelang sama sekali tidak kecewa, melainkan penuh senyuman. Padahal, sejak awal, mereka tidak pernah menyangka akan benar-benar melelang jatah ini. Pendekatan ini hanyalah gimmick saja. Mereka hanya ingin menggunakan ini untuk mempromosikan kemampuan keluarga Tong dan memberitahu mereka bahwa status keluarga Tong bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan orang lain. 100.000 100. Dan saat juru lelang hendak mengumumkan lelang terakhir dari lelang tersebut, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di bidang lelang. Saat mendengar suara ini, banyak tamu yang terkejut, dan mata mereka tertuju pada box VIP. Meskipun beberapa suara penawaran terdengar dari kotak ini, tidak ada yang lupa bahwa serigala diusir oleh orang-orang di dalam. 100.000 100. Dan ketika dia mendengar penawarannya, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama itu mau tidak mau mencurigai identitas orang-orang di dalam kotak ini. Di tanah berdarah ini, siapa yang mampu membayar harga setinggi itu selain keluarga Tong dan keluarga Ji? Apakah ini pukulan besar dari keluarga tamparan darah? Tapi bagaimana karakter seperti itu bisa berpartisipasi dalam pelelangan tingkat ini? Terlebih lagi, jika itu benar-benar tembakan besar dari klan berdarah, bagaimana mungkin serigala itu cukup bodoh untuk menyinggung perasaannya? Di lantai lelang, ketika saya mendengar suara penawaran yang tiba-tiba ini, penampilan lelaki tua itu juga berubah drastis. Jatah ini, mereka sama sekali tidak berniat untuk menjualnya. Jika tidak, mereka tidak akan menetapkan harga awal secara langsung. Meskipun jatah ini relatif jarang, memburu ribuan cairan spiritual, Anda dapat menemukan pembangkit tenaga listrik itu bersembunyi di luar tempat berkembang biak ras manusia. Selama Anda membayar harga ini, mereka akan melakukan apa saja untuk memberi Anda rasa hormat. Ransum. Namun, saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya. Bahkan jika keluarga Tong mereka berniat untuk menyesalinya, sudah terlambat. Apakah ada yang mengalami kenaikan harga? Pria tua itu bertanya sedikit, setelah menarik napas dalam-dalam. Di bawah pertanyaan ini, tidak ada yang mulai menawar. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mampu membayar harga setinggi langit ini. Dan pria di dalam kotak, bahkan serigala berani menyinggung,
mereka tidak ingin mudah memprovokasi. Akhirnya, di bawah tatapan banyak mata, setelah lelaki tua itu berteriak 3 kali, dia tidak berdaya. Dengan berakhirnya lelang, para tamu yang menawar barang juga mengambil barang mereka sendiri dan kemudian pergi dengan puas. Pada pelelangan kali ini, mereka bisa melihat serigala memakan jangkrik. Perjalanan mereka tidak rugi. Ketika banyak tamu hampir pergi, Qin Yichen mengetuk di luar kotak. 2 orang dewasa, ini yang kamu ambil. Apakah kamu membutuhkan kami untuk membantumu kembali ke hotel? Setelah seorang pelayan cantik masuk, dia berkata dengan hormat kepada mereka berdua. Letakkan saja di sini. Lei Yunyu melirik Qin Yichen dan segera berkata. Mendengar ini, pelayan itu tidak banyak bicara, dan beberapa pelayan masuk dari samping, dan meletakkan semua yang diambil Qin Yichen di kamar. Saat ini, mereka baru saja menemukan bahwa di tanah yang keras, saya tidak tahu mengapa ada celah jalan. Mungkin itu dirusak oleh kemarahan ketika diganggu oleh Tuan Muda Jekyll. Namun, mereka tidak terlalu banyak bertanya tentang hal itu, hanya diam-diam curiga. Apa yang terakhir saya ambil? Dan setelah beberapa pelayan meletakkan barang-barangnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berdiri dari kursi batu giok, dan suara yang agak dingin terdengar di samping telinga mereka.